Langsung hal semua gitu. A few moments later. Halo semua. Halo, saat ini kita mau bawakan pemateri sesuai janji yang episode sebelumnya akan membawakan 6174. Itu akan saya bawakan, lalu saudari Kodok akan bawakan tentang pembagian 3. Oke, baik teman-teman, sesuai janji episode yang lalu saya akan menjelaskan 6174. Apa itu 6174? 6174 itu sebetulnya suatu konstanta, namanya konstanta Kaprekar. Dia orang India, dia yang menemukannya. 6174 itu didapat dari perhitungan pengurangan 4 digit angka bebas asal jangan kembar angkanya, misalkan 111 atau 2222 dan seterusnya. Jadi pengurangan angka, dan itu menurut Kaprekar pengurangan itu maksimum dilakukan sampai 7 kali pengurangan. Kita mulai, misalkan kita ambil sembarang angka 8152 misalkan. Ini angka ini kita harus susun dari yang terbesar ke yang kecil. Jadi 8521 dikurangi dari yang terkecil ke yang besar 1258. Ini berapa? Hasilnya 7263. Perhitungan pertama. Disusun lagi dari yang terbesar ke yang kecil. 7632 dikurangi 2367. 5265. Pengurangan yang kedua. Pengurangan yang ketiga sekarang. Jadi dari yang besar dikurangi 2556. 3996 yang ketiga. 9963 dikurangi 3699. Ini sama dengan 6264. Ini perhitungan yang keempat. 6642 dikurangi 2466 sama dengan 4176. Ini perhitungan yang kelima. Menurut Kaprekar perhitungannya maksimumnya sampai 7 kali pengurangan. Ini 7641 dikurangi 1467. Ini sama dengan yaitu 6174. Coba kita buktikan. 6174. Jadi hanya sampai hitungan ke-6. Kenapa? Karena kalau ini diulang lagi ke sini pasti posisinya dari yang terbesar 7641. 7641 dikurangi dari yang terkecil 1467. Jadi hasilnya tetap ini. Nah, inilah konstantanya. Nah, itu yang mau saya sampaikan tentang 6174. Kita juga bisa mencari yang sederhana dari angka yang ganjil 4 digit. 9753 dikurangi 3579. Hasilnya 6174. Angka Kaprekar. Coba sekarang kita yang genap. 8642 dikurangi 2468. 2468. 6174 juga. Angka Kaprekar itu adalah suatu konstanta, nilainya itu 6174. Di sini pun sebetulnya untuk menyambung ke angka yang episode yang akan datang, ini pun sebetulnya jumlahnya kalau kita jadikan angka dasar itu hasilnya 9. 6174, 6 tambah 1 tambah 7 tambah 4. Ini hasilnya 14, 18. 1 tambah 8 sama dengan 9. Mungkin itu aja penjelasan saya saat ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudari Dok. Terima kasih. Oke guys, sekarang aku yang bakal ngejelasin tentang materi selanjutnya. Tapi kosong, masih kosong. Biar gak terlalu lama, kita sulap. Guys, magic. Oke, sekarang aku udah tulis ya, tuh banyak banget. Cadang. Jadi kita bakal bahas ini semua ya guys, tapi aku sebisa mungkin buat tidak bertele-tele dan bikin kalian mengerti. Oke, misalnya yang ini nih, ini tuh semua tuh ada di kalkulator ya. Kita buat dulu gerak kalkulatornya di mananya.
Nih si kalkulatornya kayak gini kan, kalkulator mau di kalkulator biasa mau di HP tuh pasti kayak gini. Itu 174 tuh horizontal apa vertikal? Oh, ini vertikal, ini horizontal. Nah, oke. Jadi yang bakal aku jelasin itu ini ya guys semuanya, dan ini tuh semuanya bilangan-bilangan dari kalkulator. Terus ini kan dibagi 3 semua ya tuh. Kenapa sih dibagi 3? Karena semua bilangan yang kita pakai itu bulat guys, tuh bulat, gak ada koma, gak ada apa. Terus tuh 3 nih, ini kesini juga 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Pokoknya bilangannya tuh 3 semua. Oke guys, buat yang penasaran, nanti bakal ada video selanjutnya. Kenapa sih harus pakai perkalian 3? Karena itu juga bakal ada dijelasin ya di next video. 174 ini kita dibagi 3 dan ini hasilnya nih. Kita tuh bakal bikin jadi angka dasar guys. Itu tuh memudahkan kita buat menemukan suatu pola. Caranya ditambahin kayak 4 tambah 9 13, 1 tambah 3 4. Berarti yang ini 4. 5 tambah 8 13 juga. 4 juga guys, 1 tambah 3. Ini tuh pasti hasilnya semuanya 4 guys. Kalian bisa cek sendiri ya, biar nggak terlalu lama kalian bisa cek sendiri. Nih, jadi yang 147 ini angka dasarnya tuh 4 guys. Sekarang next yang 285, ini yang kedua. Yang ini yang ke satu kan, ini yang kedua. Nah, sekarang kita hitung kayak tadi ya, sama. Dijadiin angka dasar. 8 tambah 6, 14. Berarti 1 tambah 4, 5. Oke, satu contoh lagi. Ini karena menurut kita tuh 9 sama dengan 0 guys. Kalau kalian butuh pembuktian, nah di episode sebelumnya tuh ada alasan kenapa 9 sama dengan 0. Kalian bisa nonton biar kalian tuh ngerti. Nonton yang episode sebelumnya dulu. Ini karena ini kan ada 9. Coret guys. Nah, hasilnya tuh 5. Nah, sekarang aku hitung dulu ya guys. Nah guys, yang 258 bilangan vertikal kedua itu hasilnya 5 semua guys kalau dijadiin angka dasar. Sekarang kita ke yang ini. Bilangan-bilangan terakhir di vertikal, yaitu 369. Nih, ini semuanya tuh kayak udah kelihatan gak sih polanya? Tuh, 123, 132, 213, pokoknya cuman nomornya itu doang. Cuman 3 itu doang, 123, 123, cuman variasinya tuh beda-beda. Sekarang kita ke angka dasarin ya. Nih, seperti biasa, 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Nah, itu semuanya hasilnya 6 guys. Saya ikut menambahkan sedikit. Ini yang 147 hasilnya apabila kita jadikan angka dasar hasilnya 4. Nah, ini ada di tengah-tengah. Lalu yang 258 apabila dibagi 3 lalu hasilnya kita jadikan angka dasar itu 5. Ada di tengah juga. Nah, begitu juga yang 369 apabila kita jumlahkan hasilnya menjadi angka dasar ada di 6. Tengah juga. 147 itu mengandung unsur 3. 258 itu mempunyai unsur 6. 369 itu mempunyai unsur 9. Selesaikan dulu penjelasan dok. Oke, thank you om. Kita lanjut guys ke yang 123 horizontal ya. Yang kesini tuh, ini. Ke angka dasarin lagi karena ini sebelum udah dijumlahin. Kalian bisa jumlahin sendiri ya guys. Wow guys, ternyata yang 123 ini punya unsur 2 nomor. Ya 5 sama 8, karena yang sebelumnya tuh cuma 1 doang kan. Ini ada 2 nih, 5 sama 8. Tapi gimana sih kalau kita jumlahin lagi supaya jadi 1 digit? Pokoknya harus 1 digit. Bisa guys, kita tambahin aja 5 tambah 8, 13. 1 tambah 3, 4. Wow, ini bisa ya. Oke, next. 4, 5, 6. Horizontal yang kedua. Nah, ini aku udah jumlahin. Sekarang waktunya kita jadiin angka dasar. 1, 5, 2, 8. Oke guys, ternyata yang 4, 5, 6 ini ada 2 bilangan juga. Itu 8 sama 2. Gimana kalau kita jadiin angka dasar lagi guys? Di 1. Karena kan 10, nolnya nggak di bawah ya. Sekarang next yang horizontal terakhir nih. Ini aku udah jumlahin, jadi tinggal di angka dasarin aja. Biar mempersingkat waktu dan kalian biar lebih masuk ya, jadi nggak terlalu bertele-tele. Guys, yang 789 ada 2 nomor juga, yaitu 2 sama 5. Jadi kalau dijadiin angka dasar yaitu 7. Ini yang horizontal dan vertikal udah selesai ya. Sekarang kita ke diagonal. Diagonal tuh ini nyilang. Yang ini nih. Saya ikut masuk lagi, soalnya yang seperti tadi saya jelaskan, 147 unsurnya 3, 258 unsur 6, 369 unsur 9. Kalau yang ini 1 unsur 3, 4 unsur 3, 7 unsur 3.
dibagi 3. Makanya semua variasi ini hasilnya 4 semua. Tetapi kalau yang horizontal berbeda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini unsur 3, ini unsur 6, ini unsur 9. Hasilnya dibuat jadi angka dasar jadi 5, ada yang 5 dan ada yang 8. Kenapa begitu? Karena komposisi ininya. Ini adalah unsur 9, 3 itu, 2 unsur 6, 1 itu unsur 3. Jadi berbeda. Jadi kalau yang ini unsur 3 semua, ini unsur 6 semua, ini unsur 9 semua. Jadi 3, 6, 9 itu mempunyai unsur 9. Tapi kalau yang ini beda. Ini ada unsur 3, unsur 6, unsur 9. Begitupun ini. Ini unsur 3, unsur 6, dan unsur 9. Dilihat dari sininya. Kita perjelas lah. 147 mempunyai unsur 3. Ini A. Dan yang B unsur 6. C mempunyai unsur 9. Karena kalau dijumlahkan 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 5, 7, 7 ditambah 8, 15, 1 tambah 5, 6. 3 tambah 6, 9, 9 tambah 9, 18, 1 tambah 8, 9. Jadi itu alasannya mempunyai unsur 3, 6, dan 9. Begitupun ini nanti kalau dikali 3, ini dikali 3 hasilnya 3. Ini dikali 3 hasilnya 12, 1 tambah 2, 3. 7 dikali 3, 21, 2 tambah 1, 3. Ini dikali 3, 6. Unsur 6. Ini dikali 3, 15. 1 tambah 5, 6. 3 dikali 8, 24. 2 tambah 4, 6. Begitupun yang ini. 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Jadi itu alasannya kenapa kami mempunyai pendapat 147 unsur 3, 258 itu unsur 6, 369 itu mempunyai unsur 9. Sebetulnya saya tidak diskusi dengan Dok itu tentang hasilnya ini adalah 5 dan 8. Dan saya tidak mengajarkan untuk dijadikan ini ditambahkan jadi angka dasar juga. Sebetulnya enggak. Tapi ini Dok mungkin berimprovisasi, hasilnya sebetulnya 1, 4, 7. Unsur 3. Bagus juga. Ada masukan juga buat saya. Dilanjut Dok. Oke guys. Oh my god. Sekarang kita lanjut ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah yang diagonal guys. Ini sama ini karena cuma ada 2 kan gitu, X gitu, jadi cuma ada 2 angka dasar lagi. Tapi karena aku pendek aku butuh jodoh ya. Sama dengan ini 8, ini 2 guys, karena 6 tambah 5 kan 11 ya, 1 tambah 1 2. Guys, yang diagonal yang pertama udah aku jadiin angka dasar nih, 8 dan 2 guys. Itu biasa kita angka dasarkan ya. Aduh. 2 tambah 8 itu 10. Nolnya coret jadi 1. Ini yang diagonal terakhir. Nih guys, yang ini juga sama ternyata. Hasilnya ada 2 nomor. Yaitu 2 dan 8. Nih, ini yang diagonal tuh berarti kalau di angka dasarin banget berarti 1 guys. Ada yang angka kembar nih. Aduh. Ini ada yang ini agak mepet ya. Aduh, gak apa-apa ya. Kalian mungkin jelas ya. Hasilnya udah ada. Seperti biasa guys, hasilnya udah ada. Biar gak terlalu lama, kita langsung angka dasarin aja. Oke guys, ini aku udah isi nih. Kalian bisa lihat kan keanehannya. Jadi ini tuh 1 mewakili 1, 1, 1, 2 mewakili 2, 2, 2, 2, 3 mewakili 3, 3, 3, dan 4 mewakili 4, 4, 4, dan seterusnya. Tuh ini sama ya, tuh. Oke guys, kayaknya cuman ini aja deh untuk hari ini yang bisa aku jelasin tentang materi pembagian 3. Kalau kalian masih ada yang bingung, ini tuh gimana sih? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kita bakal jawab. Nih, kalau misalnya kalian suka tentang angka, kalian bisa cek di playlist kita yang bagian angka, biar kalian gak bingung nih nyarinya. Tunggu video kita selanjutnya ya, dadah. Gini om, sulap. Gini, 1, 2. Cepet, 1, 2. Sampai jumpa. Gini. Bye-bye.